Guys, kan kitanya ada tugas informatika buat podcast 30 menit. Terus desainnya sebenarnya masih lama sih, tapi gimana kalau misalnya kita udah nyicil buat ngerjain tugasnya. Sekarang kita mendingan tentuin dulu guru yang bakal diwawancarain. Menurut kalian siapa? Gimana kalau Ambo? Soalnya kan Ambo guru informatika, jadi kita gampang untuk mewawancarainya. Bentar deh, bukannya Ambo tuh udah diwawancarin sama kelompok lain ya? Oh iya. Emang siapa saja guru yang udah diwawancarai kelompok lain? Setahu aku nih, ada 5 dari 5 kelompok itu udah mewawancarai 5 guru. Oh, udah. Bu Rinia, Pak Fikri, Ambo sendiri, Pak Hendra dan Bu Dini. Jadi mungkin kita ngambilnya yang selain itu aja. Siapa nih? Kalau guru jurusan akuntansi juga gimana? Kan kayak Bu Rinia tuh. Iya. Kita Putrinya aja. Nah, boleh. Boleh. Karena aku Putri juga kan terlalu sibuk kan Iya kan ya senggang gitu kan. Terus temanya mau apa? Topiknya gimana? Kalau tentang akuntansi aja, jadi kayak Passionnya gitu kan ya, passion ibunya. Kalau menurut aku sih, kalau bahas lagi akuntansi itu terlalu ribet sih, terlalu rumit buat dijelasin. Buat pertanyaannya susah. Iya, bingung juga kan mau nanya apa, tentang apa. Iya sih. Terus gimana? Aku tahu. Kan kita udah sekolah offline nih ya. Gimana kalau misalnya kita juga tanyain ibunya tentang sekolah online versus offline. Jadi temanya tuh Boleh, online versus boleh. offline, kan versus kayak keren gitu nggak sih? Iya. terlebih lagi yang mereka yang mengalami secara langsung Iya ya, dampak dari. Iya, dan apa online. kendalanya? Oh iya, gitu. kita bisa ngeliat sudut pandang gurunya kan ya. Ya udah kita Yaudah coba nanti Hubungin. kamu hubungin aja gimana. Terus kita juga mau nunjukin partnya sama apa aja gitu. sekalian kita nyicil-nyicil buat bikin storyline sama storyboardnya juga. Oke. Nah, bentar, kan itu tuh kan 30 menit ya, 30 menit. Nah, kita kan 30 menit itu kan banyak, kan panjang. Nah, terus kita mau ngambil buat kewawancaranya doang atau kita ngambil sisi dari profil ibunya atau Boleh. gimana? Sekalian kita juga kayak nunjukin apa sih sekolah perbandingan gitu kan, versi gitu kan. Jadi ntar kita juga kayak apa sih? Saat pulang sekolah. Iya, pulang sekolah. Suasana Suasana sekolah pas sudah bagaimana gitu. bener-bener. Sama yang online juga kita masukin Iya. supaya orang tuh tahu perbedaan. Iya, perbedaan. Dan kita juga Perjuangannya kita. Oh iya, dan kita juga Perjuangan kita. bagi-bagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita Eksi Podcast. Saya Saskia, pembawa acara di acara podcast hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang online versus offline. Untuk membahas topik kali ini, kita akan berbincang dengan salah satu narasumber, yaitu Ibu Tri Yuliningsih. Beliau adalah salah satu guru di SMK Negeri 1 Bandung. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Boleh nih Bu, sebelum kita ke sesi tanya jawab, Ibu memperkenalkan diri dulu kepada para pendengar. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Tri. Saya selaku tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Bandung. Di SMK Negeri 1 Bandung ini saya mengampu mata pelajaran produktif akuntansi. Sebelumnya terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasan kali ini. Seperti yang kita ketahui, sudah 2 tahun lamanya negara kita terkena wabah COVID-19 yang mengharuskan semua orang untuk berdiam diri di rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dari rumah. Kondisi ini menimbulkan banyak dampak,
Maka dari itu kami ingin mendengar pendapat Ibu mengenai sekolah online versus offline. Pertanyaan pertama, menurut Ibu perbedaan apa sih yang paling signifikan dari sekolah online dan offline? Oke, untuk perbedaan yang signifikan menurut saya yang pertama itu jelas dari interaksi ya. Interaksi antara siswa dengan guru itu sangat-sangat berbeda begitu. Ketika kita melaksanakan sekolah offline ya, mungkin Ananda juga itu chemistry-nya lebih dapat ya dengan guru ya. Kalau misalnya sekolah online karena memang namanya saja udah pembelajaran jarak jauh gitu ya, kita bisa bertemu melalui media gitu, tidak secara langsung. Itu sih kalau untuk yang perbedaan yang signifikan. Pertama interaksi, yang kedua itu dari sisi teknologi ya, itu jelas sekali ya. Untuk yang offline mungkin biasanya teknologi yang kita gunakan paling seringnya mungkin PowerPoint gitu ya, tapi di era daring ini kita sama-sama dituntut untuk belajar teknologi yang baru gitu ya. Yang tadinya mungkin ketika pembelajaran kita gak pakai Gmeet mungkin ya, atau juga Zoom meeting atau juga YouTube ya. Tapi ketika pembelajaran daring kita dituntut untuk bisa menggunakan media-media tersebut gitu ya. Tidak hanya dari sisi siswanya tapi juga gurunya juga gitu ya, dituntut untuk belajar hal-hal yang baru. Kemudian yang ketiga itu hasil belajar ya. Nah, hasil belajar ini juga berpengaruh gitu. Hasil belajar itu kan tidak hanya dari ranah kognitif saja gitu ya. Tidak hanya kayak nilai ujiannya atau nilai ulangan hariannya nih 70, 80, tapi juga dari segi sikap atau nilai afektifnya gitu ya. Kadang-kadang mungkin karena pembelajaran daring yang cukup lama kemarin gitu ya, kadang-kadang ada nih sikap-sikap mager mungkin ya yang di rumah tuh kadang-kadang kebawa ke sekolah mungkin ya. Nah seperti itu sih perbedaannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa dalam belajar online siswa sering mengeluh tentang banyaknya tugas? Kenapa sih siswa tuh sering banyak mengeluh ya tugas? Begini, kalau misalnya untuk tugas sebetulnya porsinya mungkin sama ya dengan ketika kita belajar secara offline. Tapi kalau kita melihat lagi nih, durasi pembelajaran online itu kan lebih singkat ya dibandingkan dengan offline. Kalau misalnya offline mungkin contoh nih pelajaran praktikum harusnya 3 jam gitu. Tapi ketika daring karena menggunakan Google Meet atau Zoom itu menjadi hanya 1 jam misalnya ya. Durasi yang sedikit sedangkan materi pembelajaran yang harus disampaikan cukup banyak gitu. Jadi sebagai pendidik gitu ya, sebagai guru kita harus bisa menyesuaikan dengan waktu tersebut gitu kan. Alhasil khususnya dari saya gitu ya, materinya itu disampaikan dalam waktu 1 jam tersebut misalnya ya, dalam durasi pembelajaran online tersebut. Nah kemudian tugasnya gimana gitu ya, atau latihan-latihan yang harus dikerjakan oleh siswa bagaimana, ya ditugaskan di luar pembelajaran tersebut. Nah itu tugas-tugas itu kan tidak hanya 1 atau 2 gitu ya. Kita kan belajar banyak materi, harus ada juga penilaiannya gitu ya. Numpuk di antara 1, 2, 3 lama-lama jadi banyak. Itu dari 1 mata pelajaran gitu kan. Sedangkan mungkin Ananda belajar dengan mata pelajaran yang cukup banyak ya kan, ditumpuk-tumpuk gitu. Itu. Kemudian selain berpengaruh dari durasi jam belajarnya juga, kalau misalnya kita belajar secara tatap muka itu kan bareng-bareng ya sama teman-teman gitu. Yang tadinya mungkin tugas aduh susah nih, bisa sharing sama teman gitu kan, bisa belajar bareng sama teman. Itu akan terasa lebih ringan. Tapi ketika pembelajaran online kayak dituntut untuk bisa mengerjakan secara individu gitu kan, mandiri. Kerasa nggak? Ya kan? Nah gitu. Contohnya deh kayak misalnya belajar spreadsheet nih. Kita lagi belajar tentang apa ya? Tentang fungsi-fungsi misalnya dalam Microsoft Excel. Nah itu
yang kalau pembelajaran tatap muka kita bisa praktikum di laboratorium, langsung selesai hari itu, langsung dinilai hari itu, ya. Tapi kalau misalnya ketika pembelajaran daring, misalnya dikasih materi, nah tugasnya itu kan di luar jam tersebut, betul. Jadi itu sih, ya kenapa mungkin kok jadi online kayaknya banyak tugas ya gitu. Porsinya aja sama sebetulnya, tapi ya itu tadi karena mungkin waktu belajarnya, gitu. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana perasaan ibu ketika sekolah sudah kembali menerapkan pembelajaran secara tatap muka? Perasaan? Iya. Oke, perasaannya pasti seneng ya. Alhamdulillah banget kalau misalnya pembelajaran sudah kembali normal tatap muka, karena apa ya? Tadi chemistry-nya lebih dapet ya dengan anak-anak, bisa banyak bertemu dengan anak-anak juga. Selain membangun chemistry, kalau untuk saya sendiri khususnya vibes ngajarnya itu jadi kerasa banget gitu. Beda kan ya kalau misalnya daring tuh kita dari rumah, tapi kalau di sekolah kan suasana sekolah, suasana kelas, ngobrol bareng sama anak-anak itu yang ngangenin sebenarnya. Soal keempat, menurut ibu apa saja sih tantangan guru dalam mengajar secara daring? Oke. Tantangannya dari segi teknologi ya itu udah pasti ya, tadi yang sudah disampaikan di awal gitu. Yang tadinya mungkin kayak saya nih belajar ngajar di kelas ya udah ngejelasin aja gitu kan. Tapi ketika daring ini satu yang tadinya nggak pernah pakai Jimit, kita harus belajar ya pakai Jimit gitu. Kemudian Zoom-nya udah pasti YouTube. Nah ini ya yang mungkin tadinya kita nggak pernah bikin video pembelajaran gitu ya, tapi kan kita dituntut juga gimana sih caranya supaya siswa itu belajarnya tetap senang, tidak bosan. Kan kita juga harus kreatif juga ya, bikin media-media pembelajaran gitu. Yang tadinya mungkin bikin video itu kan nggak bisa satu kali retake ya gitu, kita harus berkali-kali gitu. Nah itu harus ada fase kita ngeditnya gitu kan, retake berapa kali. Nah itu sih, jadi di masa pandemi kemarin pembelajaran daring itu sebetulnya tidak hanya siswa yang belajar, tapi guru juga belajar gitu, belajar banyak ya. Buat pertanyaan kelima, Bu, apa saja sih kekurangan dari pembelajaran tatap muka secara offline yang sekarang sedang dilaksanakan? Kekurangan ya, kekurangan pembelajaran tatap muka. Mungkin di awal-awal aja ya, pada saat masa transisi dari pembelajaran daring ke PTM, itu kan memang kita masih menyesuaikan dengan jam belajarnya ya, kan masih sebentar gitu. Terus udah gitu juga sempat kita ada skema 50% ya, 25% gitu, dimana yang mungkin kita bisa belajar bareng-bareng satu kelas, tapi ini kita harus terbagi-bagi gitu kan, bertemunya paling satu kelas 7 orang, 8 orang pernah ya, terus yang cuma 18 orang pernah, itu aja sih di awal-awal. Tapi setelah sekarang udah mulai 100% ya, jam belajarnya juga udah normal, saya kira oke sih ya. Soal ke-6, dampak apa sih yang paling terasa dari pembelajaran tatap muka secara offline? Oke, dampaknya ya. Dampaknya lebih ke proses belajarnya ya. Proses belajarnya itu kita bisa interaksinya langsung, itu yang pertama. Jadi ketika misalnya di kelas lagi ada latihan gitu ya, lagi ada tugas di kelas, guru tuh bisa nyamperin anaknya satu-satu gitu kan. Nah, kendalanya di mana gitu kan. Terus yang mungkin masih perlu pengulangan, kita ulang lagi. Itu sih, jadi lebih ke proses gitu, dan mudah-mudahan dari proses yang memang lebih baik dari pembelajaran daring kemarin, mudah-mudahan ntar progres dan juga hasilnya lebih baik lagi ya. Ini soal nomor 7, dampak apa yang terjadi dari pembelajaran secara online? Tadi kan offline-nya, sekarang dampak secara online-nya. Dampak online-nya, oke, dampak dari online tadi ya, karena durasi si pembelajaran daring ini kan cukup lama ya, 1 tahun ada kayaknya ya. Nah itu kadang-kadang ada sikap-sikap yang mungkin masih kayak aduh mager nih gitu ya, nggak jadi tuh kebawa ya, kebawa di sekolah misalnya kayak ayo kerjakan nih soal ini 30 menit ya, aduh kok kecepatan ya gitu, karena mungkin biasa di rumah kan ngerjain ada 10 soal nih misalnya ya, 5 soal dulu gitu ya, ntar santai. Tapi kalau di sekolah karena dikejar waktu juga harus
harus lebih cepat lagi ngerjainnya. Nah mungkin itu ya. Kemudian dampaknya tugas-tugas banyak yang numpuk ya. Iya, Iya, tugas-tugas banyak yang numpuk karena tadi mungkin ya pengaruh dari yang awal ketumpuk-tumpuk di rumah, banyak tugas belum terselesaikan semuanya. Itu sih mungkin dampaknya. Ini pertanyaan terakhir, dari pembelajaran online dan offline menurut Ibu mana sih yang lebih efektif? Oke, kalau pembelajaran apa sih yang lebih efektif ya antara daring dengan luring? Itu kalau menurut saya pasti luring ya, atau offline gitu, karena tadi interaksinya lebih dapat, chemistry-nya lebih dapat gitu ya. Kemudian juga kita bisa lebih dekat dengan siswa satu persatu. Kemudian juga kalau misalkan duh Bu, ini ada yang nggak bisa tuh langsung gitu kan di kelas gitu. Betul gitu. Mungkin anak-anak juga ngerasain kali ya, lebih enak nih gitu. Duh, nggak bisa nih langsung deh ke gurunya. Tapi kalau online kan kadang-kadang udah durasi dari belajarnya sebentar, kemudian tatap mukanya juga jarang kan, tidak hanya dengan teman, dengan guru juga sama. Kadang-kadang menanyakan materi-materi yang masih belum dipahami, dijelaskan lagi via grup WA atau misalnya via Gmeet lagi, kadang masih ya tidak seoptimal ketika kita belajar offline ya. Pertanyaannya sudah selesai. Mungkin itu dia pendapat dari Ibu Tri mengenai sekolah online versus offline ini. Dari podcast ini kita bisa melihat sudut pandang guru terhadap sekolah online dan offline. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya podcast kita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Tri sudah bersedia hadir dan berbincang-bincang. Kami XD Podcast pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membuat format recapitulation table. Ya, nah untuk recapitulation table ini digunakan untuk menjumlahkan atau mengakumulasikan akun-akun yang sama, baik itu dari sisi debit maupun dari sisi kredit. Nah, sekarang kita akan buat format untuk recapitulation table-nya. Sebelum kita membuat, di sini sudah ada beberapa transaksi. Di sini mengisinya tidak semua transaksi ya, jadi hanya untuk contoh saja, gitu ya. Hanya untuk konsep pembuatan recapitulation table itu seperti apa. Nah, sebelum membuatnya, di sini masih banyak kolom-kolom atau baris-baris yang kosong. Nah, di sini kita akan hapus dulu ya, supaya totalnya nanti akan ada di cara menghapusnya. Kita akan bergerak lagi ke arah baris ya, kayak ini. Kita klik, kita tekan, kita blok ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke kanan. Atas supaya lebih rapih gitu ya. Oke, nah sekarang untuk pembuatan recapitulation table-nya, kalau untuk di format job sheet itu biasanya ada di bagian bawah, ada di bagian bawah jurnal. Nah, tapi kalau di sini Ibu prefer untuk membuatnya di samping ya. Tapi jangan mempermasalahkan letaknya itu apakah di bawah atau di samping, tapi yang terpenting adalah konsep Terima kasih Bisa menonton podcast ini dan terima kasih untuk semua pihak yang yang sudah berkontribusi